Perkenalkan, nama lengkap saya Rizvata Ek, NIM 18030303197, kelas D, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menyampaikan tugas latar belakang proposal saya untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif tentang faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keadaan sosial ekonomi dan keluarga di Desa Weekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kelak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Menurut Duval dan Miller, menikah merupakan hubungan yang bersifat suci atau sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dan hukum dan secara agama. Menurutnya, kesiapan mental untuk menikah mengandung timbul selama hidup dalam pernikahan. Misalnya, pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usulan perubahan Pasal 7 Tahun 1974 Ayat 1 perkawinan dan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun. Ayat 2 untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang telah melakukan kerjasama dengan MUU yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 21 tahun. Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya, mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa. Maka pola asuh anak perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda. Menurut Bonner dan Spener, dalam Rahmi terdapat beberapa alasan seorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga,
mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta. Terjadinya perkawinan usia muda di Desa Oekam, Kecamatan Amanoban Timur ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan, juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga, karena sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Berdasarkan fakta yang ada bahwa pola asuh demokratis lebih mendorong anak menjadi mandiri dan berprestasi dibandingkan dengan anak diasuh dengan cara otoriter. Hasil pola asuh pada pasangan muda ini untuk masing-masing pengasuh adalah pola asuh demokratik. Dengan pola asuh demokratik ini, orang tua tidak mengekang pada anak-anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya. Sebaliknya, mereka memberikan kepercayaan penuh terhadap anak-anaknya untuk bisa pada masyarakat, untuk bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada masyarakat yang memiliki sosial ekonomi rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaan ekonominya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan yang lain. Masyarakat harus mengarahkan yang putus sekolah untuk mengikuti kursus-kursus keterampilan. Kepada pasangan yang belum menikah harus lebih memperhatikan dampak apa saja yang timbul dari perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda yang menjadi fenomena sekarang ini pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya